Karena pada sejarahnya, pada saat Undang-Undang 7 itu ada, awal-awal mulai itu muncul isu terkait yang namanya peradilan khusus pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dul Holik dapat kembali menyapa dalam acara podcast Merindu, membahas seputar pemilu dan demokrasi bareng Bawaslu Kabupaten Batang. Sahabat Bawaslu, hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat luar biasa dan juga fundamental bagi keberlanjutan demokrasi kita. Untuk itu, kita akan hadirkan seorang narasumber yang tentu luar biasa dan juga ahli di bidangnya. Kira-kira siapa? Langsung saja kita sambut. Beliau adalah Bapak Ahmad Farihin. Terima kasih Bapak Ahmad Farihin, selamat datang dan selamat pagi. Selamat pagi Mas Dul. Baik, Bapak Ahmad Farihin, mengingat pentingnya kepastian hukum dan pencegahan praktik menyimpang dalam pemilu, kami yakin diskusi ini akan sangat mencerahkan dan membawa dampak positif. Baik, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, Bapak Farihin bisa terlebih dahulu dijelaskan mengenai landasan hukum dalam pijakan penyelenggara dan penegakan hukum pemilu di Indonesia, Bapak. Baik, terima kasih Mas Dul dan sahabat Bawaslu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan desain penegakan hukum pemilu. Tentunya berdasarkan dengan Undang-Undang 7 2017 kemarin. Karena kan untuk pemilu ke depan saya yakin akan ada perubahan-perubahan dengan adanya putusan MK yang memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Saya yakin akan terjadi perubahan. Makanya untuk desain pemilu tentunya dengan Undang-Undang 7 kemarin adalah terkait dengan pemilu dan pilkada. Di samping itu ada implikasi terhadap putusan MK 14. Putusan MK 55 dan putusan MK 85 terkait dengan sampai dibentuknya yang namanya peradilan khusus pemilu. Karena pada sejarahnya, pada saat Undang-Undang 7 itu ada, awal-awal mulai itu muncul isu terkait yang namanya peradilan khusus pemilu. Dan ini sebagai yang Undang-Undang 7 2017 ini menjadi dasar untuk penyelenggara pemilu, khususnya pada pemilu kemarin, pemilu 2024 yang lalu dan pemilihan kemarin. Di samping ada Undang-Undang 7 juga ada turunannya dari terkait pengawasan pemilu itu ada yang namanya peraturan Bawaslu. Dari adanya peraturan Bawaslu, Undang-Undang 7, putusan MK, peraturan Bawaslu itu, ini terkait desain pemilu kemarin itu adalah dengan pemilu serentak secara nasional. Betul. Pertama. Yang kedua, pemilu sebagai instrumen untuk memperkuat sistem presidensial yang kuat dan efektif. Dan yang ketiga adalah pentingnya pemilu atau pilkada yang efektif dan efisien. Makanya dilakukan yang namanya desain penegakan hukum pemilu berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu. Terus terkait tujuan pemilu. Mungkin terkait tujuan pemilu dalam Pasal 2 Undang-Undang 7 2017 itu bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan mandiri. Itu tujuan pemilu pada Pasal 2 Undang-Undang 7 2017. Kita masih menggunakan Pasal 7. Undang-Undang 7 2017. Karena masih dasar itulah kita melakukan pengawasan pemilu. Karena belum adanya yang namanya perubahan undang-undang terkait untuk pemilu ke depan. Karena saya yakin untuk pemilu ke depan 2019 itu akan banyak terjadi perubahan undang-undang. Di samping terkait adanya putusan MK tadi yang memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal.
Nah, tujuan pemilu itu diantaranya satu adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang kedua, pemilu yang adil dan berintegritas. Betul. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan mencegah praktek menyimpang dalam pemilu dengan undang-undang desain penegakan hukum pemilu tadi itu. Yang keempat, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Yang kelima, menuju pemilu yang efektif dan efisien. Yang keenam, regenerasi kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketujuh, memilih wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah. Kedelapan, membentuk pemerintah yang demokratis dan kuat. Dan terakhir yang kesembilan adalah mendapatkan dukungan rakyat atau legitimasi rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 45. Itu terkait tujuan pemilu yang berdasarkan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, ini terkait tema kali ini, sahabat Bawaslu semua, yaitu terkait dengan desain kelembagaan dan kedudukan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, di awal-awal Undang 7 diundangkan, itu desain penegakan hukum pemilu masih terdapat banyak isu terkait adanya peradilan khusus pemilu. Dalam bayangan saya, peradilan khusus pemilu nanti itu bahwa setiap penegakan hukum pemilu akan ditangani oleh peradilan khusus pemilu. Betul. Kalau kita melihat sejarah pemilu-pemilu sebelumnya, itu sebelum adanya Undang-Undang 7 ini, dulu dalam setiap pemilu, setiap penanganan atau penegakan hukum itu, baik calon anggota DPR, calon presiden, mereka ketika tidak puas dengan putusan-putusan Bawaslu, mereka mengajukan ke pengadilan, baik ke pengadilan negeri atau PT UN, itu dulu sebelum. Ini kalau kita melihat dari sejarahnya, makanya pada waktu itu hukum pemilu itu jadi agak seperawut, karena dari pengadilan negeri ini si A baru diputus sehingga waktunya nggak jelas. Makanya dengan adanya Undang-Undang 7 2000 ini untuk adanya kepastian hukum. Adanya kepastian hukum terkait pengaturan penegakan hukum pemilu ini. Kalau lihat sejarahnya seperti itu dulu itu. Terus dalam penegakan hukum pemilu, ini kan kita diawali dengan adanya pelanggaran. Terus yang satunya adalah dengan sengketa. Nah, untuk menegakkan pelanggaran pemilu, di dalam pemilu kita dikenal pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Ini kalau dibahas kita bisa panjang. Betul, waktunya nggak cukup saya kira. Terus yang sengketa terkait adanya sengketa proses pemilu dan sengketa hasil. Nah, ini sendiri-sendiri. Untuk kita bahas terkait pelanggaran administrasi dulu, Metode dan sahabatku semua. Siap, Bapak. Untuk pelanggaran administrasi pemilu, kalau melihat sejarahnya dulu, ini awalnya ada di KPU. Kalau lihat dari sisi sejarah. Karena pada saat dulu itu sebelum adanya Undang-Undang 7, pelanggaran administrasi itu Bawaslu hanya merekomendasikan. Artinya Bawaslu kayak macan ompong, merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu ini kepada KPU. Dan KPU yang melakukan tindakan. Eksekusi di KPU berarti apa? Eksekusi di KPU pada dulu sejarahnya pelanggaran administrasi itu. Cuman dulu sering terjadi yang namanya KPU tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Nah, ini kalau lihat dari sisi sejarah, kita ke belakang terkait dengan pelanggaran administrasi.
Makanya dengan hadirnya Undang-Undang 7 2017 ini, pelanggaran administrasi pemilu sekarang ini yang menangani adalah Bawaslu. Dan KPU harus melaksanakan rekomendasinya Bawaslu. KPU harus melaksanakan sekarang di Undang-Undang 7 ini. Nah, kalau nanti kita bahas administrasi itu apa, ini nanti saya kira itu terkait dengan kita bahas terkait desain penegakan hukum pemilunya dulu. Kita belum bahas administrasi pemilu seperti apa, belum. Terus yang kedua, terkait dengan pelanggaran pidana pemilu. Nah, pidana pemilu itu memang banyak sekali, ada beberapa pasal-pasal terkait dengan pelanggaran pidana pemilu. Sahabat bahas semua, misalnya terkait dengan money politik, money itu politik juga masuk bagian dari pelanggaran pidana pemilu. Dan yang menangani pidana pemilu di situ ada yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Pemilu, yang di dalamnya ada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Itu dalam pidana pemilu. Dan pintu masuk terkait pelanggaran pidana pemilu itu ya lewatnya Bawaslu. Nanti Bawaslu melakukan kajian, terus kalau itu benar-benar masuk pidana, baru dibahas dengan kepolisian, kejaksaan, baru nanti naik penyidikan, kepolisian, kejaksaan, terus sampai peradilan putus. Cuman memang yang namanya pidana pemilu, contohnya mungkin terkait yang tadi itu saya sampaikan, yaitu terkait dengan money politik. Memang terkadang susah kita untuk melakukan pembuktian, di mana perlu bukti yang kuat. Walaupun memang kedengaran benar ada yang namanya politik uang. Persoalan yang terjadi ketika melakukan penanganan pidana pemilu, kadang-kadang masyarakat pun tidak mau untuk menjadi saksi. Betul. Itu sulitnya di situ ya, Pak. Sulitnya di situ. Bahkan masyarakat kita ketika benar-benar menerima adanya politik uang, politik uang, itu mereka benar menerima 1, 2, bahkan sampai puluhan, Pak. 1 desa umpama itu. Dapat Mereka semua. ada yang mau. Karena ya itulah yang terjadi di masyarakat kita, di masyarakat yang masih berkembang ini. Sebagaimana pernah sering kami sampaikan, yang namanya dari pemilu ke pemilu di negara kita ini masih sering terjadi yang namanya politik uang. Itu hampir setiap pemilu-pemilu, bahkan pilkada, pemilihan, sering terjadi adanya politik uang. Persoalannya itu karena masyarakat kita ya itu banyak yang mempengaruhi ya. Masyarakat kita kan masih masyarakat berkembang yang dimana tangan di bawah itu masih menjadi kebiasaan sehari-hari. Artinya tangan di bawah itu masyarakat kita masih minta, yaitu menunjukkan dari segi tujuan dalam undang-undang bahwa masyarakat kita itu belum makmur. Betul. Karena masih tangan di bawah itu. Beda dengan negara maju. Orang dikasih itu kadang-kadang malah malu. Nggak mau. Nggak mau malahan. Itu bedanya di situ. Makanya ini kesusahan dalam pidana pemilu, dalam penegakannya pidana pemilu. Karena saya yakin akan untuk pemilu ke depan, ini kan kita masih bicara terkait dengan Undang-Undang 7, Mas Dul dan sahabat Bawaslu semua. Kalau ke depan saya kira nanti akan berbeda lagi. Entah mungkin bisa jadi untuk pelanggaran pidana pemilu masih ada Gakum 2 atau enggak, kita belum tahu. Apalagi kemarin kan terakhir putusan MK nomor 135 tahun 2024 itu, yaitu terkait pemisahan antara pemilu nasional. Pemilu nasional itu mungkin Pilpres, DPR RI, DPD RI, pemilu nasional, dengan pemilu lokal atau pemilu daerah, yaitu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, DPRD dan DPRD kabupaten. Ini ke depan mau seperti apa? Karena ini kan sudah masuk program legislasi nasional terkait dengan rancangan untuk pembuatan undang-undang pemilu ke depan. Nah, harapan kita nanti
apakah pidana pemilu ini masih tetap dengan adanya Bawaslu, dengan adanya Gakumdu atau tidak, kita belum yakin. Satu sisi kepolisian juga masih dalam reformasi kepolisian. Betul. Kalau kita digabungkan dengan sekarang ya, itu terkait dengan pidana pemilu. Makanya revisi Undang-Undang Pemilu Pilkada itu sekarang kan menjadi bahasan. Mengingat revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025 ini, prolegnas lah. Terus MK juga mengingatkan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu harus melakukan komprehensif dengan melakukan yang namanya constitutional engineering istilahnya kalau sekarang, dikaitkan dengan sekarang. Constitutional engineering dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu. Dalam rangka memperbaiki sistem pemilu yang ada untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efisien dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ini terkait dengan pidana pemilu. Terus yang penegakan hukum pemilu terkait dengan pelanggaran yang ketiga itu pelanggaran etik. Tadi yang pertama kan administrasi. Betul. Yang kedua pidana pemilu. Yang ketiga adalah pelanggaran etik. Kita kalau mundur ke belakang, pelanggaran etik ini sebetulnya sebelum Undang-Undang 7 2017 namun sudah pernah dilakukan, sudah ada, tapi dilaksanakan dengan yang namanya lembaga DKKPU. Dulu itu namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum. Jadi DKKPU itu bekerja ketika ada persoalan atau kasus masalah terkait kehormatan KPU dulunya. Karena Bawaslu kan muncul berakhir. Ya. Kan yang lebih duluan kan KPU. Makanya KPU lebih saudara kandung, saudara tua dari Bawaslu. Kakak Bawaslu. Makanya dulu istilah kode etik belum ada, zaman itu adanya DKKPU. Kalau kita mundur ya, Dewan Kehormatan KPU. Makanya dengan adanya Undang-Undang 7 2017 ini, akhirnya dipermanenkan yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menangani terkait kode etik, pelanggaran kode etik. Kode etik ini memang adanya, DKPP ini adanya di pusat, di RI, sementara untuk di provinsi adanya adalah apa istilahnya, pemeriksa daerah, TPD, tim pemeriksa daerah yang dibentuk oleh DKPP. Sementara untuk di tingkat kabupaten untuk pelanggaran kode etik terkait umuman di bawah kabupaten, di tingkat kecamatan sampai desa itu diserahkan kepada Bawaslu kabupaten. Kita sudah pernah sebetulnya melakukan yang namanya penanganan kode etik untuk khususnya di Kabupaten Batang ini. Sudah pernah ya, Pak? Pernah. Waktu itu terkait dengan seorang panwascam yang foto bareng calon itu. Nah, itu kan pernah itu kita. Foto dengan paslon gubernur kayaknya ya waktu itu. Pernah kita melakukan sidang pleno terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panwascam itu. Dan ini saya kira bagian dari pembelajaran adanya dari pusat sampai provinsi sampai daerah terkait penanganan kode etik pemilu. Karena etik itu terkaitannya dengan etika, terkait etik itu, sehingga diperlukan yang namanya lembaga khusus, lembaga sendiri, yaitu terkait yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu. Terus desain penegakan hukum pemilu, yang kedua ada sengketa. Nah, sengketa ini kan kalau kita melihat sejarahnya,
dulu sengketa itu banyak terjadi di lapangan. Sengketa baik antara peserta dengan penyelenggara atau sengketa antar peserta, peserta dengan peserta. Peserta dengan peserta. Karena ini kan kalau lihat sejarahnya dulu itu kan pengaturan pemilu belum sekompleks sekarang, Mas Del dan sahabat semua. Dulu masih ada kasus sengketa terkait rebutan lapangan untuk kampanye. Dulu masih ada. Karena belum ada pengaturan. Karena partai A sama B berebut berkampanye di lapangan di ini. satu lapangan yang Dulu sama. masih terjadi. Kalau sekarang sudah diatur Karena ya? sekarang kan sudah ada aturannya, sudah ada zonasi. Masing-masing partai bisa kampanye di sini sudah diatur oleh KPU. Itu kalau melihat kita sejarah sengketa, itu masih sering terjadi. Berebut tempat untuk tempat kampanye. Mau menggunakan gedung si A, dua-duanya partai. Karena waktu kampanye kadang-kadang terbatas. Ya, betul, terbatas ya, Pak. Nah, makanya sekarang aturan-aturan pemilu itu terkait dengan kampanye itu kan sudah diatur sebagaimana mestinya biar tidak terjadi yang namanya tabrakan antar partai yang satu dengan yang lain untuk melakukan kampanye. Dan kampanye pun sekarang juga ada metodenya beda. Banyak sekali metode kampanye. Baik metode kampanye tatap muka, kampanye rapat umum, kampanye lewat media. Betul. Banyak kan? Kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye. Itu banyak sekali sekarang. Beda dengan dulu. Kalau lihat dari sejarahnya sengketa ini. Makanya dalam sengketa ini, dalam penegakan hukumnya itu juga dibagi dua. Ini untuk sengketa proses pemilu, penegakan hukumnya itu bisa lewat Bawaslu. Kalau pilkada bisa juga bisa lewat PT UN. Umpama calon bupati dalam pemilihan pilkada, menurut Undang-Undang 7 ini ya, calon kepala daerah itu diputus oleh Bawaslu tidak lolos. Dalam putusannya itu tidak bisa mengajukan istilah kayak bandingnya ke PT UN bisa, karena itu bagian dari penegakan hukum pemilu biar tidak hanya sekali selesai. Makanya kalau lihat kita membagi dengan adanya isu dulu awal Undang-Undang 7 itu adanya peradilan khusus pemilu, saya membayangkan itu ya peradilan khusus pemilu baik dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat itu dengan hakim-hakim yang benar-benar ahli pemilu. Ya, khusus di bidang kepemiluan. Bayangan saya dulu seperti itu, adanya peradilan khusus pemilu itu. Karena isu itu sekarang udah nggak muncul lagi, padahal itu masuk bagian dari amanat dalam Undang-Undang 7. Seingat saya itu, terkait peradilan khusus pemilu itu. Makanya waktu itu kan awal-awal Undang-Undang 7 itu kan harapannya nanti yang dari Bawaslu banyakkan lulusan hukum semua. Tapi kan makanya isu itu sekarang udah nggak muncul lagi terkait undang khusus pemilu. Makanya dikaitkan dengan ke depan dengan adanya putusan MK itu kan sudah diatur tadi di awal itu adanya pemilu serentak nasional lokal. Pemilu serentak nasional dengan putusan MK yang 135/2024 itu kan untuk memilih presiden, terus DPR, DPD, itu serentak nasional. Kalau yang serentak pemilu lokal itu memilih DPRD tingkat provinsi, terus kabupaten kota, terus pemilihan gubernur bupati dengan jeda waktu 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun.
Ini terkait kaitannya dengan putusan MK 135 tentang pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Nah, makanya harapannya karena sekarang ini sudah masuk dalam prolegnas, diharapkan pembuat undang-undang pemangku kepentingan untuk membuat undang-undang pemilu ini perlu yang dilakukan disusun dengan satu kesatuan paket pembahasan yang menggunakan model atau metode kodifikasi untuk pemilu dan pemilihan. Karena untuk menghindari tumpang tindih terhadap regulasi dan menciptakan sistem pemilu dan pilkada yang lebih sistematis serta mudah dipahami. Saya belum bayangkan nanti untuk pemilu yang nasional sama lokal ini. Jadi harapannya ke depan kan nanti bahwa KPU, Bawaslu itu tidak ada yang seperti sekarang, istilahnya di non tahapan itu. Jadi nanti 2 tahun sekali kan tahapan pemilu, kalau sahabat Bawaslu semua kan waktunya panjang. Betul. Hampir 2 tahun itu tahapan pemilu itu. Makanya dengan adanya putusan MK ini diharapkan jeda selisihnya tuh 2 tahun sampai 2,5 tahun. Jadi Bawaslu dan KPU itu nanti akan kerja terus. Setelah pemilu selesai, evaluasi, bentar lagi mulai tahapan pemilu nasional selesai. Kan bayangan saya seperti itu dengan putusan MK itu. Yang putusan 135 itu. Jadi nanti langsung berjalan tahapan dengan untuk pemilu lokal setelah pemilu nasional. Dari putusan MK 135 dengan pemisahan pemilu lokal dan pemilu nasional itu diharapkan dapat menciptakan keseragaman dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta menjaga integritas kualitas demokrasi Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Saya kira untuk untuk merindu pada kesempatan kali ini, karena kita akan mencoba untuk dibuat secara episode. Betul. Atau jilid. Saya kira untuk terkait pembahasan desain penegakan hukum pemilu, tentunya sesuai dengan Undang-Undang 7 2017, saya kira kita akan sampai di sini dulu, sahabat semua. Karena ini kan kita belum menjelaskan satu persatu. Apa itu pelanggaran administrasi pemilu? Apa itu pidana pemilu? Apa kode etik? Terus sengketa proses pemilu seperti apa? Terus yang terakhir tadi sebenarnya yang belum kami sampaikan, sengketa proses pemilu yang penanganan penegakan hukumnya di Bawaslu, PT UN kan. Terus yang terakhir sengketa perselisihan hasil. Nah, ini yang belum kami sampaikan. Sengketa atau perselisihan hasil pemilu dalam penegakan hukumnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dan posisi Bawaslu sebagai apa? Di situ. Posisi Bawaslu sebagai mata dan telinga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keterangan di dalam perselisihan hasil pemilu atau pilkada atau pemilihan. Dan karena Bawaslu akan menjadi pemberi keterangan. Nah, ini terkait dengan desain penegakan hukum pemilu. Saya kira kita tidak menafikan dengan adanya Undang-Undang 7 yang menurut saya sudah lebih bagus daripada yang dulu. Karena kalau lihat sejarahnya yang namanya Undang-Undang Pemilu atau Pilkada itu hampir 5 tahun sekali mengalami yang namanya perubahan. Dinamikanya begitu cepat ya. Iya betul. Ini kan hanya pemilu 2007 inilah bertahan dari 2017 sampai sekarang masih bertahan. Karena kemarin ya kondisinya masih peralihan itu, makanya masih dipertahankan lagi Undang-Undang. Baik, terima kasih Bapak Farihin, pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Ahmad Farihin. Sekarang sahabat Bawaslu memiliki pemahaman yang utuh
mengenai alur penegakan hukum pemilu. Baik, Bapak Farihin, mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan untuk sahabat Bawaslu di Kabupaten Batang ini, supaya sahabat Bawaslu itu juga turut andil dalam penegakan hukum pemilu. Terima kasih Mas Dul. Terkait dengan desain penegakan hukum pemilu ini tentunya yang sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 ya, sudah kami sampaikan, yaitu kan dari penegakan pelanggaran pemilu. Ada dari pelanggaran itu administrasi pemilu, pidana pemilu, kode etik. Sementara sengketa ada sengketa proses dan sengketa hasil yang penegakannya di MK. Harapan kami untuk ke depan bahwa yang namanya pemilu itu adalah pesta demokrasi, ataupun istilahnya orang mungkin banyak yang nggak suka dengan istilah pesta itu, atau biasanya perebutan kekuasaan yang dilegalkan. Makanya harapan kami ke depan perlunya partisipasi warga masyarakat untuk ikut bareng bersama Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Makanya sebagaimana dari Bawaslu bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Ahmad Farihin. Sahabat Bawaslu, kita telah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Farihin. Dapat kita simpulkan, pemilu yang demokratis ditentukan oleh kekuatan penegakan hukum yang menjamin proses berjalannya pemilu yang jujur dan adil. Mari kita dukung bersama Bawaslu dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti terus kanal resmi dan podcast Merindu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.